DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyepakati tanggal pemilihan umum serentak diselenggarakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Ya, sementara untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Waktu pemilihan umum 14 Februari 2024 sudah ditetapkan oleh DPR. Sementara untuk pilkada 27 November 2024, rapat dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Ilham Saputra, dan Ketua Bawaslu Aban. Sebelumnya, rapat konsinyering KPU pernah mengusulkan 3 alternatif tanggal pemilu, yaitu 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret. Dalam rapat, masa kampanye juga diusulkan diperpendek menjadi 50 hingga 75 hari. KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait pengadaan logistik pemilu. semacam perpres atau apapun namanya bisa kemudian memperpendek masa penyiapan logistik kita, ya, dari masa bidding, kemudian distribusi, dan juga masa pengadaannya. Ya, setelah pemerintah, DPR, dan penyelenggara menyepakati waktu pemilu 2024, apa tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPU? Ya, kita akan membahasnya bersama Ketua KPU Ilham Saputra. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam, Mas, Mbak. Ya, Pak Ilham, poin-poin apa saja yang menjadi kesepakatan dalam rapat dengan pemerintah dan DPR tadi? Yang pertama adalah memang KPU sebetulnya memberikan apa yang sudah diputuskan oleh KPU terkait dengan tanggal hari H. Dan ini adalah sifatnya rapat dengar pendapat dengan DPR, dan kemudian tadi sudah disetujui bahwa kita akan melaksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam kesempatan tadi juga kami mengusulkan agar rancangan PKPU tentang jadwal, tahapan, dan program dibahas. Tapi tadi banyak masukan-masukan, akhirnya belum dibahas. Nanti KPU akan, salah satu rekomendasinya adalah KPU bersama penyelenggara pemilu lainnya akan mensimulasikan terkait dengan beberapa usulan. Salah satunya adalah diperpendeknya masa kampanye. Ya, Mas Ilham, sebenarnya pertimbangan akhirnya dipilih tanggal 14 Februari, kemudian ada 2 opsi lainnya sebenarnya, 21 Februari dan 6 Maret, itu apa? Ya, sebetulnya kan KPU mempertimbangkan pertama adalah persoalan kerja. Karena di tahun 2024 nanti, pertama kalinya kami melaksanakan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Ini adalah konsekuensi dari undang-undang yang tidak direvisi. Jadi ada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada yang mengamanatkan kita melaksanakan pada tahun 2024. Nah, kemudian juga di tahun 2024 itu biasanya kita kan menyelenggarakan pemilu pada bulan April, ya Mas Prabu, ya. Tetapi karena kemudian di bulan Maret sudah masuk Ramadan, kemudian bulan April ada Hari Raya Idul Fitri, sehingga kami untuk efektivitas dan juga tentu sekali lagi saya bicara soal beban kerja, karena kalau kemudian kita laksanakan pada bulan April atau bulan Mei, maka beban kerja untuk menyelenggarakan pilkada juga menjadi berat bagi penyelenggara. Banyak sekali irisan-irisan yang penyelenggaraan yang beririsan betul gitu ya, beririsan secara langsung antara tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Tentu saja ini akan mempersulit pertama tadi beban kerja KPU, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian konsolidasi partai untuk mencalonkan pilkada juga belum, karena masih disibukkan dengan pemilu. Dan juga tentu yang perlu kita pertimbangkan adalah jika nanti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif ada permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, itu dikabulkan, maka untuk beberapa daerah dikabulkan itu tidak bisa mencalonkan calonnya dalam pilkada 2024. Jadi dengan berbagai pertimbangan tadi, sebetulnya tanggal 14 Februari ini salah satu yang sudah kami usulkan, kami gaungkan ya kepada DPR dan pemerintah, kami sampaikan kepada DPR dan pemerintah bahwa ini loh yang kemudian bisa kita tetapkan. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini
kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR dan sudah disetujui atau kemudian Mas Ilham, disepakati untuk bersama. segera memulai persiapan karena waktu juga semakin sempit, kapan kemudian aturan PKPU akan diterbitkan agar tahapan persiapan dapat segera dilakukan? Ya, kami akan segera mempelajari hasil dari masukan-masukan tadi dan segera kami akan sampaikan lagi kepada Komisi 2 dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat untuk segera dapat ditetapkan rancangan PKPU tahapan jadwal dan program. Karena PKPU itu nantinya akan dijadikan acuan oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Mas Ilham, untuk masa kampanye bagaimana akhirnya? Ya, sebetulnya masa kampanye akan sangat terkait dengan pengadaan logistik, distribusi logistik. Kenapa? Karena memang dalam perhitungan kami, logistik itu bisa, ini sebenarnya usulan kita ini 120 hari ini sudah mengacu kepada ada rencana upaya pemerintah untuk membuat peraturan agar memudahkan pengadaan logistik. Tapi tadi pemerintah juga dan DPR juga menyampaikan kemudian agar kemudian disimulasikan terlebih dahulu apakah memungkinkan seperti usulan pemerintah dan DPR bisa diperpendek. Tetapi KPU sudah membuat 120 hari itu sudah masuk dalam persiapan untuk persiapan logistik, pengadaannya dan distribusinya. Baik Mas Ilham, kami akan nantikan terus bagaimana perkembangannya terutama terkait PKPU yang nanti akan kami nantikan dari KPU bagaimana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.